Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan cyber terhadap server Pusat Data Nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh ransomware. Selain Menkominfo, nampak pula Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lauli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tunggu dulu. Ya pemirsa, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti Pak? Nah itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut bahwa belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan situasi pemulihan server imigrasi pasca Pusat Data Nasional Kominfo mengalami masalah. Total itu ada 431 layanan di seluruh Indonesia dan di mana 151 itu ada di luar negeri. Ya, ini layanan paspor. Ya. Makanya paspor itu yang paling terakhir recover karena satu-satu itu harus dilakukan setting ulang. Ya. Misalnya kantor imigrasi Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara, terus kemudian di luar negeri, misalnya di Berlin, ya, atau di Kuala Lumpur, melaporkan ke Direktorat IT kita, ya, ini ada kendala, ya, karena kita memang ada help desk yang 24 jam, ya, untuk mendukung kesisteman. Imigrasi adalah lembaga atau institusi pemerintah, ya, yang sangat menggunakan teknologi menghadapi interruption dari kesisteman. Itu dibutuhkan decision yang cepat. Kemudian dalam mengantisipasi kemungkinan yang ada, kita harus memiliki backup. Saya kalau tidak punya backup, nggak akan bisa itu. Mau pindah data center kalau nggak ada backup, apa yang mau dipindah? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, kita membutuhkan karena kita sudah mulai digital. Artinya data center yang reliable, yang security-nya bagus, yang bisa auto scaling. Karena kalau untuk layanan publik, itu kalau pemohon itu bersamaan ada 10.000, itu kalau tidak siap bisa down. Sebelumnya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan ini merupakan buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Budi Ari tiba di Gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ruang rapat Kamis sore. Pertemuan antara Menkominfo dengan Komisi 1 DPR RI hingga kini masih berlangsung dan membahas terkait gangguan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware sejak sepekan terakhir. Akibat serangan cyber tersebut, sejumlah layanan publik, termasuk layanan imigrasi, terkendala. Turut menentukan kriteria teknologi penyimpanan negara Republik Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pemirsa, suasana haru mewarnai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Goa di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pesawat yang ditumpangi rombongan jemaah haji ini sempat terbakar saat berangkat ke Tanah Suci pada Mei lalu. Suasana haru sekaligus gembira menyelimuti kedatangan 450 jemaah haji asal Kabupaten Goa di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah lebih dari 1 bulan penantian, kedatangan ratusan jemaah haji ini langsung disambut kerabat dan keluarga yang menunggu sejak Kamis pagi di depan pintu gerbang Asrama Haji. Rombongan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 5 ini tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan selama 11 jam. Dari Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Alhamdulillah, setelah insiden waktu saya berangkat, tiba di Indonesia, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi sudah senang ya ketemu sama keluarga ya, alhamdulillah. Sebelumnya pesawat Garuda yang ditumpangi 450 jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini sempat terbakar saat akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Mei 2024 lalu. Rombongan jemaah haji ini pun tiba dengan selamat di tanah air pada Kamis siang. Sebelum dipulangkan, rombongan jemaah haji ini mengikuti proses serah terima dari PPIH Debarkasi Makassar ke PPIH daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kedatangan ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur disambut haru keluarga yang sudah menunggu. Pelukan serta air mata jemaah tak terhenti saat berjumpa keluarga mereka yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Beginilah suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedatangan 1.166 jemaah haji asal Tuban ini dipusatkan di Kompi Senapan C Tuban. Tangis keluarga menyambut para jemaah haji yang turun dari bus. Rasa rindu setelah lebih dari 1 bulan tak bertemu membuat mereka saling berpelukan, mengucap syukur, serta tak berhenti meneteskan air mata karena akhirnya keluarga mereka bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Alhamdulillah, sangat syukur sekali. Di sana bahagia sekali. Sangat bahagia, ya. Ya, dengan ini istri saya. Istri, ya. 2011 sampai ya. Sekarang. Dan sekarang bisa menunaikan sangat. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa semua pergi ke sana. Senang banget bisa ketemu sama keluarga lagi. Iya, alhamdulillah. Diketahui jumlah jemaah haji asal Tuban 1.166 orang. Mereka tergabung dalam kloter 11, kloter 12, kloter 13, dan kloter 14. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seluruh rangkaian Puncak Haji 2024 telah selesai. Jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Tapi tidak lengkap rasanya kembali tanpa berburu oleh-oleh khas Tanah Suci. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah diserbu pembeli. Pembeli bisa mengeksplorasi toko yang menawarkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 rial. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan, berbagai macam bentuk tasbih, hingga perlengkapan sholat. Semua lengkap bisa ditemukan pada toko oleh-oleh terjangkau ini. Ini ada untuk suami dan anak-anak, sama untuk cucu. Cucu juga. Harga 2 rial. 2 rial. Lagi. Bagus ya, Bu ya?
Banyak juga, Bu? Ya. Rencana mau beli lagi nggak, Bu? Ya, masih cari ini. Bagi para jamaah yang tertarik bisa langsung datang ke lokasi dengan berjalan lurus dari pintu 399 Masjid Nabawi. Uniknya lagi, di toko ini pembayaran bisa menggunakan uang rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد